kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom semuanya, puji Tuhan, kita kembali diizinkan untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan oleh karena kasih anugerah Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta kasih setia anugerah-Mu, buat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Biar Engkau siapkan hati kami seperti tanah yang gembur, sehingga setiap firman-Mu ditaburkan, firman itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Pakai anak-Mu Tuhan yang hanya alat-Mu yang tidak pernah mampu tanpa Engkau. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom, sekali lagi shalom ya. Puji Tuhan, kita akan kembali melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 32 sampai ayatnya ke-43. Ya, saya bersyukur sekali, saya percaya bahwa kita semua diberkati, dijaga oleh Tuhan, sehingga saat ini walaupun kita belum bisa berjumpa secara langsung, tetapi percayalah dimanapun kita berada, situasi apapun yang kita hadapi, ada Tuhan yang selalu menyertai kita, menolong kita, sehingga kita saat ini tetap diizinkan untuk kita mempunyai kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Ya, menarik, hari ini kita akan melihat pelayanan Petrus, ya, pelayanan dari Petrus. Ya, di bagian sebelumnya kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ini, kita lihat di situ bagaimana pertobatan dari Rasul Paulus, ya, yang dulu Saulus menjadi Paulus, ya, yang dulu Saulus menjadi Paulus. Menarik, kenapa? Karena di dalam bahasa Ibraninya Saulus itu namanya Saul, ya, yang artinya, ya, yang diinginkan atau didoakan, yang diinginkan atau didoakan, menjadi Paulus. Ya, di dalam bahasa Yunaninya Paulos atau kecil atau rendah hati, ya, seperti itu. Jadi menarik, kenapa? Karena perjumpaan Saulus dengan Yesus, ya, membuat dia sadar, ya, bahwa dia begitu kecil,
tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan atau dibandingkan dengan Tuhan, ya. Jadi bagaimana kita melihat bagaimana Saulus, ya, begitu dengan kesombongannya, dia pikir dia bela Tuhan, ya, bela Tuhan dengan membasmi semua pengikut Yesus. Akhirnya dia sadar, dia merendahkan hati, ya, di hadapan Tuhan sendiri dan melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Kita lihat Saulus yang menjadi Paulus, ya. Saulus yang pada akhirnya merendahkan hatinya, dia menyadari ada Tuhan yang begitu besar yang mencintai dia. Akhirnya dia menjadi Paulus, ya. Dia merendahkan hatinya dan apa? Dia melayani Tuhan. Kita lihat pelayanan Rasul Paulus yang begitu luar biasa, ya, seperti itu, ya. Dan itu semua dia menyadari bahwa prestasi yang dia dapat, ya, kebanggaan yang dia punya, ya, sebagai orang Yahudi, akhirnya semuanya dia anggap tidak bisa dibandingkan dengan dia mengikuti Yesus Kristus, melayani Tuhan Yesus Kristus, ya, seperti itu, ya. Jadi kebanggaannya adalah pribadi Yesus sendiri yang menjadi paling berharga dan menjadi kebanggaan bagi Rasul Paulus, ya. Jadi Paulus mengalami perubahan hidup setelah dia mengenal Yesus Kristus, dan itu yang kita lihat di minggu lalu, ya, seperti itu. Jadi waktu saya lihat ini, ya, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, begitu juga kita orang percaya, ya. Orang percaya pada saat dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, harusnya akan mengalami perubahan. Ada buah-buah roh yang kita bisa lihat, ya, seperti itu. Itulah kehidupan orang percaya. Walaupun kita nggak bisa menuntut orang yang percaya Yesus harus langsung berubah, ya, seperti instan, ya. Ada beberapa yang memang instan, langsung Tuhan jamah, ada perubahan yang signifikan yang kita bisa lihat. Tetapi tidak semuanya mengalami pengalaman rohani yang sama. Kita tidak boleh memaksakan, weh, beta bisa kayak gitu, kenapa lu nggak bisa? Nggak boleh, ya. Karena buah roh itu Tuhan yang memberikan kepada setiap orang masing-masing. Karena kita tidak bisa merubah orang, hanya Tuhan Yesus yang bisa merubah orang secara pribadi, ya, seperti itu. Jadi sama seperti kita kalau nanam, contoh nanam pohon cabai, ya, tidak semuanya pohon cabai dengan jumlah buah yang sama, tidak semuanya, beda-beda, dan tidak semuanya pohon cabai langsung dia sudah siap dipanen, semuanya sudah siap, tidak juga, ya, semua beda-beda, ya. Ada yang sudah matang, ya, seperti itu, ya. Contoh kita nanam buah-buahan, ada yang sudah matang, ada yang masih mentah, seperti itu. Jadi beda-beda. Kita nggak bisa menuntut, oh, satu pohon buahnya harus matang semua, tidak bisa, ya. Beda-beda, seperti itu, ya. Itulah kehidupan orang percaya. Tapi pastinya kehidupan orang percaya harus berbuah, ya, harus ada perubahan, ya, pada saat setiap orang atau orang percaya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus, sama seperti Rasul Paulus. Tapi di bagian ini kita lihat ada sebuah transisi, ada perpindahan, ya. Di ayat-ayat sebelumnya tentang Rasul Paulus, kembali sekarang tentang Rasul Petrus, ya, tentang Petrus. Di sini kita akan melihat pelayanan yang dilakukan oleh Petrus, ya. Dia sedang melakukan pelayanan. Di Kisah Para Rasul, kalau kita lihat 2 dan 5, Kisah Para Rasul pasal 2 dan 5, kita melihat Petrus dalam setiap kesempatannya dia memberitakan Injil firman Tuhan. Ya, kalau kita kembali sedikit di pasal 2 dan 5, kita lihat di situ bagaimana Petrus dalam setiap kesempatan yang ada dia memberitakan Injil firman Tuhan, ya. Dan di sini juga, ya, kalau kita lihat, kita akan melihat bagaimana dia mengambil kesempatan, setiap kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ini menguatkan saya secara pribadi di dalam apa yang Rasul Paulus katakan, ya, di dalam Efesus 5 ayat 16. Dikatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan. Efesus 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, artinya setiap waktu, kesempatan yang kita punya di dalam setiap aktivitas kehidupan kita, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberitakan kasih Tuhan pribadi
Tuhan, ya. Itu dia. Sama makanya seperti yang saya katakan, itulah yang Rasul Paulus katakan. Dia mengambil kesempatan yang Rasul Paulus katakan dan yang Rasul Petrus lakukan. Mengambil setiap kesempatan yang ada, waktu yang ada untuk memberitakan Injil, kabar baik pribadi Yesus, ya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-32 terlebih dahulu. Firman Tuhan, pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanannya itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Jadi kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 9 ini ayat 32, di situ kita lihat bagaimana Petrus mengadakan pengunjungan, ya, perkunjungan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-31, ya, dikatakan bahwa jemaat waktu itu sedang bertumbuh dan hidup dalam damai, ya. Dan itu hal yang bagus sekali. Ya, dikatakan bahwa mereka hidup, bertumbuh dan di dalam damai. Ya. Luar biasa di ayat 3, kalau kita mau kembali sedikit di ayat 31. Ya, jemaat di sana sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam keadaan damai. Tapi menariknya, itu semua tidak membuat Petrus santai, ya. Tidak membuat Petrus berpikir, dong juga aman-aman saja, dong juga sedang bertumbuh, jadi beta releksa sebentar. No. Petrus tidak lakukan hal itu. Apa yang dia lakukan? Dia pergi mengadakan perkunjungan. Dia mengunjungi orang-orang percaya, ya. Dia mengunjungi orang-orang percaya, ya, yang baru dilayani. Dia pergi ke sana karena dia sadar bahwa jemaat yang baru ini butuh penguatan, butuh nasihat, butuh pengajaran dan doa dan lain-lain, ya. Dan itu kesadaran itu yang harusnya, ya, orang-orang percaya yang Tuhan percayakan untuk membimbing orang lain, ya, atau setiap orang percaya yang Tuhan taruh di dalam hatinya oleh Roh Kudus untuk membimbing orang lain. Kita harus sadar bahwa mereka inilah yang Tuhan percayakan untuk kita memiliki waktu bagi mereka, untuk kita memberi nasihat, penguatan, pengajaran yang benar dalam firman Tuhan dan doa kepada mereka. Karena mereka butuh itu, ya. Karena mereka baru mengenal Tuhan. Mungkin orang-orang yang kita tahu baru kenal Tuhan, baru datang kepada Tuhan secara pribadi, dan mereka butuh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itulah peran kita sebagai orang-orang percaya, ya. Jangan sampai kita sudah lama ikut Tuhan, kita sudah lama di dalam persekutuan, ya, tapi kita tidak mau waktu Tuhan gerakan untuk kita mulai mempedulikan orang lain yang baru percaya juga, yang Tuhan percayakan pada kita. Jangan, ya, jangan terlalu egois untuk kita hanya, yang penting beta ikut datang begitu, jangan. Tetapi kita mau taat tunduk pada saat Roh Kudus taruh dalam hati kita untuk melangkah, untuk memperhatikan orang-orang yang baru bertumbuh ini, anak-anak muda yang baru mengenal Tuhan secara pribadi. Datang, ada waktu bagi mereka, doakan mereka, kuatkan mereka, seperti itu, ya. Karena mereka butuh, ya, saudara dan saya, untuk kita boleh menjadi alat Tuhan untuk menguatkan mereka, ya, seperti itu. Dan kesadaran yang sama harusnya dimiliki oleh orang percaya seperti yang saya katakan tadi, ya. Bagaimana kita meluangkan waktu untuk orang yang baru bertumbuh dalam Tuhan, berdoa dan menguatkan mereka, ya. Saudara bisa bahkan memberikan Alkitab bagi mereka kalau Tuhan gerakan untuk saudara berikan Alkitab bagi mereka. Saudara bisa mengajak mereka terus ke persekutuan, ke gereja, dan bahkan kita bisa mendoakan mereka pada saat Tuhan membimbing kita untuk berdoa bagi mereka, ya. Sekali lagi, pada saat saudara ada di dalam Tuhan, saudara memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dan saudara sudah lama, ya, dalam setiap persekutuan hubungan saudara dengan Tuhan, mulai melangkah, taat tunduk kepada tuntunan Tuhan untuk mulai mempedulikan orang lain, ya, yang percaya kepada Tuhan, yang saudara lihat baru bertumbuh dalam Tuhan, untuk saudara mulai melihat mereka dengan pimpinan Roh Kudus, menguatkan mereka, berdoa bagi mereka, dan bahkan mengajar mereka. Wah, luar biasa. Ayat 33 sampai ayat yang ke-35.
Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Ketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Wow, menarik. Di sini kita lihat tentang bagaimana Eneas itu disembuhkan, ya. Bagaimana waktu dalam pelayanan Petrus akhirnya ada mujizat yang terjadi di mana Eneas akhirnya disembuhkan, ya, seperti itu. Siapa Eneas? Ya, Eneas ini adalah orang di Lida, ya. Orang di Lida. Ya, ada beberapa orang berkata bahwa kalau kita melihat, ya, mengaitkan Eneas ini dengan ayat yang ke-32, bagaimana dikatakan kepada orang-orang kudus di Lida. Jadi Eneas ini bagian dari orang-orang kudus di Lida. Saya tidak mau berkata bahwa pasti, ya. Kenapa? Karena Alkitab tidak mengatakan, sama seperti nanti kita lihat di ayat-ayat berikutnya ada Tabita atau Dorcas yang dikenal, tapi di situ jelas dikatakan seorang murid, ya, seorang murid, ya, yang sakit. Jadi jelas bahwa Dorcas, Tabita dikatakan murid, artinya orang percaya, bagian dari orang percaya. Tetapi di ayat 33 ini jelas bahwa Eneas tidak dikatakan dengan pasti, ya, bahwa dia seorang murid, tetapi ada orang di Lida, ya, seperti itu, ya. Di situ dapatnya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Jadi di situ di mana? Ya, di Lida, ya, seperti itu. Tapi ada yang mengaitkan dia dengan orang-orang kudus. Dan saya pribadi, saya bukan berkata bahwa dia bagian dari orang-orang kudus, tetapi juga saya tidak mengatakan dia tidak bagian dari orang kudus, tapi yang percaya ada mujizat, yang saya percaya ada mujizat yang terjadi kepada Eneas. Yang menarik, ya, kalau dia adalah bagian dari ayat 32 orang-orang kudus yang dikunjungi oleh Petrus. Saya sangat bersyukur. Kenapa? Ini menguatkan saya karena bahwa orang sakit, orang percaya pun, ya, orang yang ada di dalam Tuhan pun terkadang Tuhan izinkan juga mengalami sebuah pergumulan seperti itu, ya. Loh, mungkin beberapa orang berkata, loh, itu kenapa Tuhan nggak sembuhkan dia langsung, ya, seperti itu. Kenapa Tuhan harus izinkan 8 tahun dia berbaring sebagai orang yang mengenal pribadi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, terkadang memang Tuhan izinkan hal itu terjadi. Kita setiap hari Rabu membahas tentang kitab Ayub. Ayub dikatakan orang yang benar, orang yang jujur, saleh, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tapi Tuhan izinkan dia melewati begitu kerasnya badai, ya, bagaimana segala sesuatu diambil darinya, hartanya, anak-anaknya, kesehatannya, tapi dia tetap menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Walaupun dalam dia kadang mengeluh di dalam keluhannya, tapi tetap dia bawa itu kepada Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk Ayub mengalami Tuhan secara langsung. Dan itu juga yang terjadi dengan Eneas. Tuhan izinkan itu semua bagaimana Eneas mengalami Tuhan secara langsung. Seperti itu, ya. Dan akhirnya apa? Eneas sembuh, ya. Jadi orang percaya juga bisa mengalami sebuah pergumulan, ya. Dan gak mesti langsung, ya, ada penyelesaian di waktu itu. Jawaban pasti, ya, Tuhan akan selalu menjawab setiap pergumulan kita. Tapi terkadang jawaban Tuhan gak mesti seperti yang kita mau. Tuhan bisa bilang tunggu, nanti dulu, ya, seperti itu. Atau ya, Tuhan langsung. Atau bahkan Tuhan bilang no. Itu semua jawaban Tuhan. Dan apapun jawaban Tuhan, itu pasti yang terbaik bagi saudara dan saya. Percayalah, ya. Ingat, Tuhan itu gak pernah berjanji bahwa tidak akan ada masalah dalam setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan berjanji dia akan selalu ada bersama kita untuk melewati hal itu semua, ya. Ayat 34-35 kita lihat, sudah kita baca tadi bagaimana Eneas sembuh, ya, seperti itu, ya. Yang kita perlu pahami di sini, waktu kita melihat mujizat, jangan mujizatnya saja yang fokus kita. Ya, jangan langsung boom, wow, kok bisa? Jangan. Tetapi kita bagaimana berfokus, berpusat kepada sumber mujizat itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, ya. Karena tujuan mujizat adalah untuk membawa orang kepada Yesus. Ingat bahwa tujuan mujizat sendiri, ya, adalah membawa orang kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita harus pahami itu. Jadi pada saat mujizat terjadi, jangan hanya mujizatnya saja, ya. Tetapi ingat,
sumber mujizat itu. Karena mujizat terbesar dalam setiap kehidupan kita adalah bagaimana hidup kita mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, pengenalan kita kepada Yesus secara pribadi itulah mujizat terbesar, di mana pintu keselamatan Tuhan izinkan untuk kita bisa masuk di dalamnya, untuk mengalami Dia secara pribadi. Wow, luar biasa. Pertanyaan saya, dimanapun saat ini kita berada, sudahkah Bapak, Mama, Kakak semua mengalami mujizat Tuhan yang terbesar itu? Sudahkah kita mengalami hubungan pribadi dengan Yesus? Saya tidak katakan di sini tentang berapa lama Anda sudah ada di dalam gereja, atau orang tua kita adalah pendeta, atau kakak kita adalah pelayan Tuhan. Pasti beta juga orang Kristen, orang percaya. No. Yang saya katakan di sini bagaimana keputusan saudara secara pribadi kepada Tuhan untuk mau mengenal Dia secara pribadi sebagai Tuhan dan juru selamat. Ayat yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-42. Ayat 36 sampai ayat yang ke-32 firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Ini yang saya katakan tadi. Di Yope ada seorang murid, jadi jelas ya, seorang murid artinya dia bagian dari orang kudus ya, yang ada di Yope atau orang percaya di Yope ya, seperti itu. Dalam bahasa Yunani, Dorcas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus, berangkat bersama-sama dengan mereka, menunjukkan kepadanya berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ya benar, di ayat 36 sampai ayat yang ke-42 ini kita lihat kebangkitan Tabita, atau nama lainnya dalam bahasa Yunani Dorcas. Ya, jadi Dorcas dan Tabita adalah nama yang sama. Siapa ini Tabita atau Dorcas ini? Ya, kita lihat bahwa dia ada apa? Murid atau orang percaya. Ya, dia adalah orang percaya, orang yang baik, ya, banyak kasih sedekah. Ini buah dalam kehidupan Dorcas sebagai orang percaya. Bagaimana pada akhirnya dia adalah orang pribadi yang berbuat baik, dan dia pribadi yang suka memberi sedekah. Bagaimana saudara dikenal sebagai murid atau sebagai orang percaya? Apakah saudara tetap dikenal dengan pribadi saudara yang lama? Mungkin yang suka emosian, atau pribadi saudara yang lama yang suka masih mabuk-mabukan, atau yang suka tipu-tipu, atau yang lainnya yang negatif. Atau ada perubahan yang luar biasa seperti Rasul Paulus, sehingga pada saat saudara dikenal orang, itu dia si A, seorang pengikut Yesus, hidupnya begini, wah dia suka beri sedekah, dia orang yang baik, suka menolong, atau seperti itu. Pilihan ada di tangan saudara dan saya, bagaimana kita mau pas kita mengenal dia, kita mau terus belajar bertumbuh di dalam dia, dan tidak terus tinggal dalam hidup kita yang lama. Karena kita sadari bahwa pada saat kita mengenal Yesus, hidup yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya. Lalu apa yang terjadi sama Dorcas atau Tabita ini? Dia memiliki penyakit, dia sakit, dan pada akhirnya di ayat 37 dikatakan dia meninggal. Ya. Jadi seperti yang saya katakan sekali lagi, jadi orang percaya ya tidak kebal dengan sakit. Bukan berarti karena kita orang percaya, kita kenal Yesus, beta tidak akan pernah sakit. Karena ada Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan sakit penyakit. Benar.
Itu benar sekali. Tetapi terkadang Tuhan Yesus izinkan kita harus melewati hal itu. Tapi percayalah, Tuhan selalu ada bersama kita. Kenapa? Karena kalau kita expect atau mengharapkan terus, oh iya ya benar ya, berarti kalau ikut Yesus, tidak akan pernah sakit. Tidak mungkin. Ya, saudara mau ikut Yesus terus saudara terus di bawah hujan-hujanan, nggak makan, nggak minum, berapa hari saudara di luar berdiri, saudara sakit. Ya, seperti itu. Jadi artinya yang saya ingin katakan di sini, ya, bahwa tidak semua orang percaya, kalau sakit berdoa langsung Tuhan jawab sembuh. Terkadang Tuhan nggak jawab sembuh. Tuhan terkadang jawab no, ya tidak. Dan Tuhan izinkan dia tidak sembuh untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Ya, seperti itu. Ya, sesuai dengan kehendak rencana Tuhan. Karena dia Tuhan, ya, dia yang berdaulat atas hidup kita, yang tahu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, ya. Jadi bukan kita yang atur Tuhan, tapi izinkan Tuhan yang berkarya menyelesaikan rencananya yang sempurna dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Seperti itu, ya. Menarik sekali. Ayat 38-39 seperti yang kita baca tadi, di sini kita lihat, ya, dari lidah Petrus dipanggil ke Yope, ya. Karena jaraknya dekat. Jadi Lida dan Yope itu jaraknya dekat sekali. Sehingga waktu mereka dengar Petrus ada di Lida, mereka suruh untuk panggil Petrus pergi ke Yope. Ya, seperti itu. Dan di ayat yang ke-39, kalau kita baca seperti yang kita baca tadi, bahwa Petrus langsung berkemas, ya, langsung bergegas ke sana, ya. Tetapi kita lihat bagaimana Dorcas itu sudah mati, ya. Dia sudah meninggal, dia sudah dimandikan dan ditaruh di ruang atas. Kelihatannya di sini, ya, kalau kita lihat secara hati-hati, kelihatannya Petrus telat di sini. Ya, kejadiannya, ini Petrus sudah terlambat untuk datang karena Dorcas sudah mati terlebih dahulu. Jadi kelihatannya kayak pertolongannya itu terlambat. Bagi Petrus, ya, Petrus datang telat, itu terlambat pertolongannya oleh Petrus, tetapi tidak oleh Tuhan. Karena Tuhan sanggup pakai hambanya Petrus juga untuk membangkitkan, ya, Tabita atau Dorcas ini dari kematiannya. Wow, luar biasa, ya. Di ayat 40 dikatakan di situ, di ayat 40 jelas sekali, ya. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Jadi di sini dikatakan bahwa Petrus berlutut dan berdoa. Ya, saya yakin bahwa Petrus pada saat dia berlutut dan berdoa itu sesuai dengan tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Apa yang dia lakukan, Tuhan gerakkan dia, Tuhan tuntun dia sehingga Petrus berlutut dan berdoa untuk Dorcas. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Dorcas bangkit dari kematiannya. Pimpinan Roh Kudus yang memimpin Petrus untuk berlutut dan berdoa membawa jawaban, ya, atas setiap pergumulan mereka. Ya, harapan mereka untuk memanggil Petrus berdoa untuk Dorcas sehingga dia sembuh. Bahkan dalam kematiannya pun dia bisa bangkit oleh kasih anugerah Tuhan Yesus, ya, oleh pribadi Yesus Kristus, ya. Dan kalau kita lihat, ya, di ayat berikutnya di sini, ya, bagian ini yang kita bisa pelajari. Bagi Petrus, ya, mungkin terlambat, tapi tidak bagi Tuhan. Kalau dia mau, dia sanggup untuk membangkitkan yang mati. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan bagi saudara, apa yang saudara lalui saat-saat ini, ya. Di dalam setiap kehidupan kita, percayalah, tidak ada kata terlambat. Mungkin di dalam pergumulan hal yang kita lalui begitu berat sehingga kita berkata, "Wih Tuhan, ini sudah terlambat. Tidak ada pertolongan lagi buat beta." Tapi percayalah, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Jika kehendaknya saudara bisa melalui itu, melewati itu, saudara sanggup bersama dengan Tuhan. Ya, seperti itu. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, datang kepadanya di dalam doa. Pergumulan saudara, izinkan dia berkarya dalam hidup saudara. Izinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan saudara. Mungkin bagi saudara terlambat, mungkin situasi itu terlalu berat sehingga saudara berkata, tidak mungkin lagi ada jalan keluar. Tapi tidak bagi Tuhan. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Jika dia mau, dia izinkan saudara melalui, dia juga izinkan untuk saudara sanggup
melaluinya bersama dengan dia. Ayat 41-43 ya. Seperti yang kita sudah baca di sini bagaimana Dorcas hidup kembali ya. Ini hal yang sangat menarik ya. Yang harus kita perhatikan ya. Kalau Eneas ya, waktu Tuhan sembuhkan dia sangat senang. Kenapa? Karena dia dari lumpuh, dia bisa berjalan. Siapa yang orang lumpuh bisa berjalan tidak senang? Pasti senang sekali. Tapi kalau kita lihat Dorcas, dikatakan dia jelas seorang murid atau orang percaya. Dan saya percaya bahwa kita semua di sini yakin ya, bahwa setiap orang percaya pada saat meninggal langsung berhadapan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin semua kita agree, setuju dengan itu. Dan menariknya di sini ingat bahwa Dorcas itu sudah meninggal ya. Dikatakan dia benar-benar sudah meninggal, ya seperti itu, ya. Dan kalau dia sudah meninggal, artinya dia langsung pergi ke present, hadirat Allah, ya. Kalau Eneas dia senang, dia berjalan, langsung dia bisa, dia lumpuh dia bisa berjalan, senang. Tapi kalau Dorcas, ya, dia yang sudah ada di surga, Petrus berdoa, berlutut dan dia bangkit kembali, artinya dia dari surga, dia kembali ke bumi, ya seperti itu, ya. Dan ini waktu saya renungkan ini, kalau beta memang lebih pilih di surga saja. Kenapa? Karena di bumi ini yang penuh dosa dan penderitaan pergumulan, ya. Buat apa beta datang lagi ke bumi? Tetapi itu pikiran yang selfish atau mementingkan diri sendiri. Kenapa? Saya yakin Dorcas sangat bahagia. Kenapa sangat bahagia? Karena pastinya, ya, Dorcas memiliki keyakinan ya sebagai seorang percaya sama seperti Rasul Paulus. Seperti apa Rasul Paulus? Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Dikatakan seperti ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku tidak didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Wow. Jadi artinya bahwa Paulus sendiri menyadari, ya, lebih baik memang sama Kristus itu sangat indah. Tetapi kalau Tuhan izinkan ada di dunia ini, itu untuk melayani. Dikatakan, itu untuk pergi menyatakan Injil Tuhan kepada setiap orang, ya, yang dia layani. Ya, seperti itu, luar biasa. Setiap orang di luar sana yang membutuhkan Kristus, ya. Dan ini membuat saya memberi sebuah pertanyaan dan saya ingin akhiri dengan ini. Apa tujuan hidup saudara dan saya di dunia ini? Apa tujuannya? Apakah hanya untuk memenuhi goal dan impian saudara dan saya? Contohnya tentang karir, ya, tentang apa yang kita bisa kumpulkan, kekayaan seperti itu, atau apapun yang kita bisa raih dalam dunia ini secara jasmani. Apakah hanya itu? Itu tidak salah, itu kebutuhan, ya. Makan minum kebutuhan kita, punya rumah kebutuhan kita untuk kita tinggal. Tetapi intinya yang saya tanyakan, apa tujuan hidup kita? Apakah hanya sekedar itu? Atau saudara sadar bahwa saudara di dunia ini, ya, mempunyai sebuah panggilan yang mulia dari Tuhan, yaitu menyatakan pribadinya pada mereka yang belum mengenal Dia secara pribadi. Apapun profesi saudara, apapun status saudara, pakai itu menjadi tempat misi saudara memberitakan pribadi Yesus. Baik seorang pekerja kantor, pelajar, mahasiswa, mahasiswi, bapak ibu rumah tangga, sebagai orang tua, apapun itu, jadikan hidup saudara alat Tuhan untuk menyatakan pribadinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini, buat kesempatan ini. Biar apa yang kami dengar, kami boleh berjalan di dalamnya. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom.